Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang discrete cosine transform dalam kompresi JPEG. Nah, waktu saya jelaskan itu ada satu yang saya masih tunda untuk menjelaskan, yaitu proses kuantisasi. Nah, kita sudah tahu ide dasar dari JPEG. Ide dasar dari JPEG adalah bagaimana dia bisa membuat satu gambar yang ada banyak pikselnya gitu ya. Dia konsentrasikan supaya cuma terkumpul di pojok kiri atas saja yang ada angka, yang lainnya jadi 0. Nah, saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya bahwa kita pakai DCT, dan setelah kita pakai DCT, angka-angka ini belum benar-benar 0. Jadi masih ada angka di sini, sehingga kita perlu membulatkan dengan proses yang namanya proses kuantisasi, yang saya jelaskan di sini. Jadi di video sebelumnya saya sudah contohkan misalnya input gambar kita seperti ini, maka setelah di DCT hasilnya angkanya seperti ini. Nah, kita ingin buat supaya kalau bisa angkanya cuma ada di atas itu, yang lain 0, kita bulatkan. Bagaimana cara pembulatan kuantisasi dalam JPEG? Nah, ada satu hal yang unik. JPEG, ini saya kopikan lagi di sini. JPEG punya tabel khusus untuk pembulatan. Jadi artinya gini, yang pojok kiri ini dibulatkan setiap 16. Jadi 560 dibagi 16, kemudian dibulatkan. Jadi 18 ini, min 18 dibulatkan setiap 11. Jadi nanti hasilnya kalau 18 dibagi 11, ini 1, sekian, min 1, sekian, hampir sama dengan 2. Kalau 32 dibulatkan setiap 10. Jadi ini jadi 3,2 kalau dibulatkan jadi 3. Maka proses kuantisasi pembulatan ini pakai tabel JPEG ini. Nah, Anda tanya, tabel JPEG ini asalnya dari mana? Ini hasil penelitian cukup panjang untuk ketemu tabel JPEG ini. Jadi tabel JPEG ini sudah dipakai sedemikian rupa sehingga kita bisa membulatkan hasil dari DCT. Nah, kalau kita bulatkan itu, Anda lihat hasilnya seperti ini. Jadi, 560 kalau bagi 16 hasilnya 35. Kalau min 18 bagi 11 itu hampir min 2. Jadi, min 1, sekian dibulatkan jadi min 2. Ini jadi 3. Ini jadi min 14 dibulatkan setiap 16. Ya, mendekati 1, jadi min 1. Oke, jadi ini caranya kita membuat sehingga akhirnya jadi 0 banyak di daerah sini. Nah, sebelum sampai di situ saya ingin tanya, proses dari sini ke sini, ini kan proses DCT. Proses DCT ini lossless atau lossy? Artinya apakah saya bisa kembalikan dari sini, balik lagi ke sini, hasilnya sama persis? Tidak. Jawabannya akan sama persis. Sehingga DCT ini tidak ada yang hilang. Lossless. Nah, sesudah DCT kita ada proses kuantisasi. Proses kuantisasi ini lossless atau lossy? Pertanyaannya, kalau saya sudah dapat di sini, bisa nggak saya kembalikan ke atas? Jawabannya, ada yang hilang. Karena ini ada pembulatan. Misalnya ini ya, min 2. Min 2 pembulatannya setiap 11. Maka kalau min 2 kali 11, saya akan pikir bahwa angkanya di sini min 22. Artinya saya akan dapat angka yang mendekati, tapi sudah tidak sama lagi. Jadi disinilah yang membuat JPEG menjadi lossy. Sedangkan Huffman coding, run length coding, DCT semuanya lossless. Tapi kuantisasi yang membuat sehingga menjadi lossy. Jadi JPG itu kompresi yang lossy, penyebabnya karena kuantisasi ini. Nah, oke, ini kita sudah buat. Nah, dalam JPEG, kadang-kadang kita bukan pakai tabel ini saja, tapi kita pakai tabel ini yang lebih tinggi lagi, jadi 2 kali lipat. Jadi ini 16 jadi 32, artinya kita bulatkan lebih kasar lagi. Contoh ini, kalau kita buatkan lebih kasar lagi, maka hasilnya akan lebih banyak angka 0. Kalau saya buatkan lebih kasar lagi, ini 64, jadi 4 kali. Pakai 4 kali key table, 4 kali key table, maka angka 0-nya makin banyak. Anda tahu, kalau angka 0 makin banyak, maka pasti kompresinya makin lebih bagus, makin lebih kecil. Tapi kompresinya makin lebih kecil, kualitas gambarnya makin jelek. Karena ini 000, misalnya 0 di sini ya, berarti saya anggap di sini 0, padahal sini min 6,2. Oke, saya bulatkan jadi 0. Begitu ya. Jadi, kompresi dengan key table makin besar, maka kita akan menghasilkan hasil kompresi yang lebih kecil, tapi kualitas gambar kita akan lebih jelek. Kalau kita kompresi pakai ini, pakai 1 kali key, maka hasil gambar kita akan lebih bagus, tetapi file kita juga lebih besar. Nah, kalau Anda pakai software, misalnya Anda pakai Photoshop, maka ketika Anda simpan dalam JPEG akan keluar pertanyaan seperti ini. Mau kualitas apa? Anda bisa pilih 10, ini kalau nggak salah paling tinggi 12, paling rendah 0. Nah, kalau Anda pilih kualitas
filenya large, kualitas bagus 12, maka dia pakai 1 key. Jadi ini pakai 1 kali ini 1 key. Makin kita turun ke sini, dia akan makin lebih kecil. Kalau kita 0, ini kalau nggak salah dia pakai 12 key. Jadi kualitas gambarnya makin lama akan makin buruk, tetapi filenya makin kecil. Jadi ketika Anda simpan JPEG, ada pertanyaan seperti ini kualitas, ini menentukan Anda kuantisasi pakai 1 key, 2 key, 3 key, atau apa, dan seterusnya. Oke, demikian proses kuantisasi. Berikutnya saya akan buat video untuk menjelaskan keseluruhan proses JPEG.